Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua karena pemerintah yang tidak suka dengan pengibaran bendera One Piece. Ini parah banget sih. Jadi karena kebijakan PPATK kemarin yang tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang dihitung. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh, ya nggak apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selamanya. Dan kata kuncinya di sini bukan pintar IQ, EQ atau SQ, tapi itu kata yang selama ini gue lumayan ngeremehin ya, literasi. Karena literasi itu kemampuan kita untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan secara kritis di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tenang yang IQ-nya rendah, EQ-nya rendah, SQ-nya rendah. Lebih penting literasi kok. Karena menurut UNESCO dan World Bank, literasi itu the single most important factor orang bakal sukses di karir dan hidupnya. Yang ngeling banget sama kesempatan kerja, sama produktivitas manusia. Banyakin pertanyaan why. Layaknya seorang filsuf yang semua ditanyain why. Tapi kalau filsuf menurut gua agak ekstrim ya. Cuma mikir why tapi nggak ngelakuin sesuatu. Intinya kalau kita udah punya budaya untuk selalu why, kita mempertanyakan hal-hal, percayalah itu bakal ningkatin literasi kalian. Tapi kalau kalian ada spesifik yang kalian pengen pelajarin, kalian komen di bawah. Kalau gue belum ngerti, ya kita belajar sama-sama aja. Sekarang semuanya tinggal Google, ChatGPT, lu bisa belajar. Paling bodoh nomor 2. Wow, termasuk gua nih. Kan gue orang Indonesia juga guys. Jadi masuk juga gue ya. Tapi gue sadar. Ya yang namanya kita merasa bodoh ya harus belajar dong kan. Harus belajar terus-terusan melihat fakta dan kenyataan biar kita belajarnya itu dengan real dan kenyataan gitu. Bukan belajar dengan berita-berita hoax atau berita-berita yang bohong-bohong gitu sehingga membuat otak kita itu berpikiran seolah-olah itu benar. Kan gak baik guys. Ya, gue merasa sih kalau gue tuh ya bodoh ya harus belajar. Itu harus sadar, bener kata abang tadi tuh. Yang paling bahaya itu apa ya, orang bodoh tapi nggak sadar dengan kebodohannya. Itu jauh lebih berbahaya tuh, bener tuh guys. Bener ya. Siapa tuh yang merasa kayak gitu ya? Kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Karena pemerintah yang tidak suka dengan pengibaran bendera One Piece, netizen sampai mengingat kembali bagaimana Gus Dur itu bereaksi terhadap bendera bintang kejora yang pada saat itu direspons oleh Gus Dur dengan sangat bijak tanpa menimbulkan perpecahan. Wow, luar biasa. Pantes aja beliau dijuluki dengan Bapak Pluralisme. Iya bener banget, soalnya pendekatan beliau kepada masyarakat itu benar-benar sangat menyatukan. Bahkan lo perlu tahu, terbebasnya orang-orang Tionghoa di masa lalu dari peraturan yang ketat di Indonesia di zaman Soeharto itu berkat Gus Dur. Nah jadi soal bendera itu ada kisah yang sangat menarik nih, yang mana pada saat itu diceritakan di dalam sebuah buku yang berjudul Gus Durku, Gus Dur Anda dan Gus Dur Kita di tahun 2013 yang diceritakan oleh Muhammad A.S. Hikam. Jadi pada intinya pada saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, beliau pernah mendapatkan laporan soal pengibaran bendera bintang kejora. Yang melapor pada saat itu adalah Wiranto. Respons Gus Dur sangat berbeda. Iya, emangnya beliau nggak marah atau nggak terpancing? Nggak sama sekali, dan itu bedanya Gus Dur dengan pemimpin lainnya. Beliau hanya bertanya, apakah masih ada bendera merah putih? Wiranto menjawab, ada satu dan itu yang paling tinggi. Gus Dur menjawab, ya sudah anggap saja bintang kejora itu umbul-umbul. Wiranto tidak terima dan mengatakan, tapi ini sangat berbahaya. Lalu jawaban Gus Dur simpel, pikiran kamu yang seharusnya diubah. Apa susahnya nganggap bintang kejora itu umbul-umbul? Sepak bola saja banyak benderanya, kata Gus Dur. Gus Dur juga menuturkan, bintang kejora itu adalah bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, ya salah kita
sendiri. Aneh ya negara kita ini. Kalau di era Gus Dur dulu, yang nyata-nyata bintang kejora, bendera bintang atau flag bintang kejora itu, ya, punya pemberontak yang mau keluar dari NKRI dulu di Papua ya. Itu aja Gus Dur bilang apa? Ya udah kibarin aja, yang penting tidak lebih tinggi dari merah putih. Gitu Gus Dur guys. Akhirnya apa? Digebarkan tuh sama mereka. Nggak ada perpecahan, nggak ada kecaman sana sini, adem ayem kata orang Jawa. Karena itu Gus Dur itu memikirkan semuanya. Allah, tergantung dari anggapan kita kok itu semua gitu. Kalau menganggap itu bendera itu akan pecah belah ya itu pemikiran kita aja gitu. Padahal itu enggak aslinya. Sama dengan apa flag one piece ini yang dikibarkan banyak orang gitu. Sebagai bentuk protes untuk pemerintah. Seharusnya ya pemerintah ini kan diprotes nih sama rakyatnya. Dikritik nih sama rakyatnya. Enggak usah marah, enggak usah baper. Enggak usah baper. Ya, perbaiki aja kinerjanya, perbaiki aja kebijakan-kebijakan yang tidak menyentuh rakyat. Kerjanya diperbaiki. Bukan malah marah dan menyuruh TNI, menyuruh itu polisi untuk datang ke orang-orang yang pasang flag itu, untuk pasang bendera itu. Untuk nyabut bendera itu. Gak usah marah, gak usah baper, perbaiki aja kinerjanya ya. Bendera itu akan turun sendiri. Bendera One Piece itu akan turun sendiri kalau kinerjanya kalian itu benar. Gitu. Seperti yang tadi tuh guys ya. Seperti yang tadi tuh. Kalau orang tuh gak sadar dengan kebodohannya, ya selamanya akan bodoh. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Ini parah banget sih. Jadi karena kebijakan PPATK kemarin yang memblokir banyak rekening di Indonesia, nyata saham dari bank besar yaitu BBCA dan BMRI itu langsung anjlok. Dan investor asing itu dikatakan bahkan melepas 1,5 triliun. Bayangkan dampaknya besar banget sampai netizen ngomong ketua PPATK itu harus ditangkap. Iya sih, ini kerugiannya parah banget loh. Merugikan banyak orang. Pantas aja waktu itu Pak Prabowo sampai suruh buka aja. Iya, jadi beberapa waktu lalu pada saat ada pemberitaan terkait dengan rekening yang diblokir karena tidak aktif selama beberapa bulan, itu menimbulkan kepanikan. Akhirnya masyarakat itu melakukan penarikan besar-besaran di bank dan akhirnya di situ juga membuat saham dari bank-bank besar itu hancur. Bayangkan ini saham bank yang besar banget loh, seperti BBCA dan BMRI. Karena masalah ini, investor asing itu langsung melepas dan menjual saham senilai 1,50 triliun. Jadi langkah pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah itu terlalu agresif. Ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan investor asing yang mulai meragukan sistem perbankan dan keuangan nasional. Parah sih, dan banyak dari masyarakat yang rekeningnya juga belum dibuka. Iya, bayangkan. Jadi IHSG itu melemah 0,89% di hari yang sama. Dan pada saat ada pengumuman dari PPATK beberapa waktu lalu, jika situasi ini tidak diatasi, koreksi saham perbankan berpotensi menyebabkan krisis kepercayaan yang meluas pada sistem keuangan di Indonesia. Nah, ini kan merugikan negara nih. Ketua PPATK nih, merugikan negara nih. Bener gak sih? Banyak orang juga yang dirugikan. Kayaknya sama sih. Yang katanya Tom Lembong itu dipenjara karena merugikan negara, merugikan banyak orang. Yo, ini kenapa nggak ditangkap ini? Ayo, mana pihak yang berwajib nih? Yang punya wewenang untuk menangkap orang ini, kenapa nggak ditangkap? Jangan tidur aja dong. Ayo bangun bapak-bapak, bangun. Katanya siapapun yang merugikan negara harus ditangkap. Dan ada tuh undang-undangnya. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa dengan Tom Lembong gerak cepat banget? Kenapa dengan orang ini nggak ditangkap, nggak cepat ditangkap? Nyata loh katanya nih merugikan negara. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo bangun. Jangan tidur. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Wah, di mana ini? Waduh, bocor semua itu guys. Ini sekolah ini guys. Waduh, sampai kayak gini ya. Astagfirullah, kemana ini pemerintahnya? Aduh.
Kenapa dibiarkan sih sekolah-sekolah kita itu banyak yang seperti ini, nggak terawat. Ini sekolah negeri loh. Kalau di Malaysia itu sekolah kerajaan gitu. Lihat guys, bocor semua guys. Air masuk semua guys. Coba gimana mereka-mereka ini mau belajar dengan baik coba. Keadaan kelasnya, keadaan sekolahnya kayak gini. Gimana mau mereka mau belajar dengan baik coba. Bayangkan lah. Parah sih ini, parah. Kemana sih pemerintah ini? Kenapa harus membiarkan ini semuanya gitu loh. Kita itu sekarang menurut berita-berita yang beredar ini ya. Hutang semakin banyak ke luar negeri nih. Hutang semakin banyak. Pajak semakin naik. Entah itu pajak apalah, semua dipajakin sama pemerintah. Ya. Terus uangnya tuh kemana? Uangnya tuh kemana? Ngutang sana sini, hutangnya di sana sini. Pajak sudah naik semua. Tapi uangnya kemana coba? Kenapa sekolah-sekolah kita itu, ya Allah ya Rabbi. Mungkin ya masyarakat itu akan sadar pajak dinaikin, hutang di mana-mana. Tetapi infrastruktur baik itu sekolah, jalan, apapun itu yang berkaitan dengan masyarakat, lapangan pekerjaan di mana-mana. Mungkin masyarakat itu akan sadar. Oh, ternyata ini kenapa pajak naik. Ternyata untuk ini kenapa negara berhutang. Ini enggak. Hutang semakin banyak. Pajak semakin naik. Aduh. Tapi keadaan Indonesia semakin kayak gitu. Bayangkan guys. Astagfirullahaladzim. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.